Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Naysila Ramadhani dengan NPM 24041010059 dari kelas Teori Administrasi Negara H041. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan utama. Nah, yang pertama, analisis penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan konsep networking governance. Kedua, analisis program Kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance. Dan yang ketiga, penjelasan mengapa paradigma New Public Governance dinilai lebih relevan dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya. Nah, pembahasan kali ini akan saya sampaikan secara teoritik dan juga disertai contoh empiris sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Untuk soal yang pertama yaitu analisis penanganan COVID-19 menggunakan konsep networking governance. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini memiliki karakteristik sebagai krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, akan tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Nah, kompleksitas inilah yang menyebabkan negara tidak mampu bekerja secara tunggal, sehingga negara ini membutuhkan kerjasama dari lintas sektor dan juga lintas aktor. Nah, dalam teori administrasi negara, kondisi ini dikategorikan sebagai wicked problems, yaitu persoalan publik yang sulit diselesaikan melalui pendekatan birokrasi konvensional. Nah, secara teoritik, networking governance ini menekankan pada adanya kolaborasi horizontal antara aktor negara dan juga aktor non-negara. Nah, pemerintah di sini tidak lagi berperan sebagai pengendali tunggal yang mana bersifat hierarkis, melainkan pemerintah di sini sebagai orkestrator yang mengoordinasikan berbagai kepentingan, kemudian sumber daya dan kapasitas aktor yang terlibat. Nah, dalam konteks COVID-19, pemerintah Indonesia menyadari bahwa keberhasilan penanganan pandemi ini sangat bergantung pada sinergi kebijakan kesehatan. Kemudian ada ekonomi dan juga perlindungan sosial yang melibatkan banyak pihak. Nah, untuk aktor utama dalam penanganan COVID-19 di Indonesia meliputi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab kebijakan kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri dalam koordinasinya untuk pemerintah daerah, kemudian Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial, kemudian BNPB sebagai koordinator kebencanaan, serta Satgas COVID-19 sebagai sampul koordinasi nasional. Nah, di sini pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan konkret di tingkat lokal seperti pembatasan mobilitas, pelacakan kontak, vaksinasi, dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Nah, selain aktor dari pemerintah, sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung ketersediaan alat kesehatan, kemudian produksi vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, serta dukungan teknologi digital seperti aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian peran sektor swasta juga menunjukkan bahwa negara ini membutuhkan dukungan sumber daya dan juga inovasi dari luar birokrasi untuk menghadapi krisis berskala besar. Masyarakat sipil dan juga komunitas lokal juga menjadi aktor kunci dalam networking governance ini. Nah, organisasi kemasyarakatan, kemudian relawan, dan tokoh masyarakat ini juga turut membantu pemerintah dalam melakukan edukasi publik, kemudian meningkatkan kesadaran protokol kesehatan, mendampingi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, serta menyalurkan bantuan-bantuan sosial yang ada.
Nah, kemudian akademisi dan juga pakar kesehatan berperan sebagai knowledge actors yang memberikan masukan berbasis data dan sains. Sementara itu, media massa dan juga platform digital lainnya ini menjadi sarana utama komunikasi kebijakan kepada publik, meskipun di sisi lain juga sering memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan juga lainnya. Nah, kemudian pendekatan jejaring ini tampak nyata dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan vaksin dosis pertama di Indonesia ini mencapai lebih dari 95% populasi sasaran pada akhir di tahun 2023. Nah, capaian ini tidak mungkin diraih hanya melalui kerja birokrasi pemerintah, melainkan hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, sektor swasta, relawan, dan juga masyarakat. Namun dalam penerapan networking governance dalam penanganan COVID-19 ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Nah, hambatan utamanya adalah lemahnya koordinasi antar aktor, khususnya dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Perbedaan kepentingan politik, kapasitas fiskal, dan juga kemampuan institusional daerah ini yang menyebabkan implementasi kebijakan seringkali tidak seragam. Nah, selain itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, kemudian minimnya literasi kesehatan, serta resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan sosial dan juga vaksinasi ini turut menghambat efektivitas dari kebijakan ini. Nah, model networking yang berkembang dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia ini cenderung berbentuk managed network. Kemudian dalam model ini pemerintah tetap menjadi pusat koordinasi dan pengambil keputusan utama, serta membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-negara. Nah, di sini pemerintah berfungsi sebagai regulator, kemudian fasilitator, sekaligus pengarah dari kebijakan yang ada. Nah, model ini mencerminkan adanya pergeseran dari paradigma dari government menuju governance, di mana keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas jejaring koordinasi dan tingkat kepercayaan dari antar aktor. Selanjutnya, soal yang kedua, analisis program kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance. Jadi, paradigma New Public Governance atau NPG ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan publik tidak hanya dapat mengandalkan dari birokrasi dari pemerintahan saja, akan tetapi juga harus melibatkan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, dan juga aktor non-negara lainnya. Nah, program Kader Surabaya Hebat atau KSH dalam penanganan stunting di kota Surabaya ini merupakan contoh implementasi nyata dari paradigma NPG dalam kebijakan publik di tingkat lokal. Secara teoritik, NPG ini muncul sebagai kritik terhadap paradigma New Public Management yang terlalu berorientasi kepada efisiensi dan juga mekanisme pasar, serta paradigma administrasi publik klasik yang menekankan hierarki dan pendekatan yang top-down. Jadi NPG di sini memandang masyarakat bukan sekedar objek kebijakan, akan tetapi masyarakat ini sebagai co-producer yang berperan aktif dalam proses pelayanan publik. Nah, dalam konteks stunting, pendekatan ini sangat relevan karena stunting sendiri merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan, dengan gizi, pendidikan, kondisi keluarga, kemudian budaya dan juga pola asuh. Nah, Kader Surabaya Hebat ini berperan sebagai aktor komunitas yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Nah, mereka ini berasal dari lingkungan setempat
sehingga memiliki kedekatan sosial dan pemahaman terhadap kondisi warga lokal. Nah, peran KSH ini meliputi pendataan balita dan ibu hamil, kemudian edukasi gizi dan kesehatan, pendampingan keluarga beresiko stunting, serta pelaporan kondisi lapangan kepada pemerintah kota. Nah, dengan peran tersebut, kebijakan penanganan stunting ini tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga berbasis pada realitas sosial di tingkat lokal. Kemudian dalam kerangka NPG, pemerintah kota Surabaya berperan sebagai enabler dan fasilitator. Nah, pemerintah ini menyediakan regulasi, kemudian anggaran, pelatihan kader, serta membangun sistem koordinasi lintas organisasi perangkat daerah seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan juga dinas pemberdayaan perempuan. Jadi di sini masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, akan tetapi masyarakat ini terlibat aktif dalam proses pencegahan dan penanganan stunting sendiri. Nah, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Surabaya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 28% pada tahun 2018 dan ini menjadi di bawah 15% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis komunitas ini lebih efektif dibandingkan intervensi yang hanya mengandalkan birokrasi pemerintahan. Nah, meski demikian, pelaksanaan program Kader Surabaya Hebat ini juga menghadapi sejumlah hambatan. Nah, hambatan itu seperti keterbatasan kapasitas kader baik dari sisi kompetensi teknis maupun beban kerja. Ini juga menjadi tantangan utama. Nah, tidak semua kader ini memiliki latar belakang dari kesehatan atau gizi sehingga pemerintah memerlukan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah dinilai belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pengelolaan dan juga integrasi data. Kemudian hambatan lainnya ini berasal dari faktor sosial budaya masyarakat seperti rendahnya kesadaran gizi, pola asuh yang kurang tepat, kemudian kondisi ekonomi keluarga yang mempengaruhi pemenuhan gizi terhadap anak mereka. Jadi keberlanjutan program ini juga bergantung pada dukungan anggaran, kemudian insentif dan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah. Nah, walaupun menghadapi berbagai tantangan, secara konseptual program Kader Surabaya Hebat ini telah mencerminkan prinsip utama dari New Public Governance, yaitu kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan juga jenjang dari antar aktor. Nah, program ini menunjukkan bahwa kebijakan publik akan lebih efektif ketika masyarakat ini dilibatkan sebagai mitra aktif dalam penyelesaian suatu masalah publik, seperti itu. Dan soalan yang terakhir adalah penjelasan mengapa paradigma New Public Governance ini lebih relevan dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya. Jadi, New Public Governance ini semakin relevan karena berbagai data empiris menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat hierarkis maupun berorientasi pasar tidak cukup efektif dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks. Nah, permasalahan publik kontemporer seperti pandemi, stunting, kemiskinan, dan juga ketimpangan sosial ini memiliki karakteristik yang saling berkaitan, kemudian lintas sektor, dan juga membutuhkan respon secara kolektif. Nah, jika dibandingkan dengan paradigma old public administration, nah pendekatan birokratis ini terbukti kurang adaptif. Nah,
dari World Bank menunjukkan bahwa negara dengan sistem birokrasi yang sangat sentralistik itu cenderung lambat dalam merespon krisis karena pengambilan keputusan itu bersifat terpusat dan minim partisipasi dari aktor lokal. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, negara-negara dengan pendekatan top-down murni mengalami keterlambatan dalam distribusi layanan kesehatan dan juga bantuan sosial. Sementara itu, paradigma New Public Management Paradigma New Public Management yang menekankan efisiensi, privatisasi, dan juga logika pasar juga menunjukkan adanya keterbatasan. Kemudian dari laporan OECD mencatat bahwa orientasi berlebihan pada efisiensi seringkali mengurangi kapasitas negara dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan. Dalam sektor kesehatan dan juga kesejahteraan sosial, pendekatan berbasis pasar justru beresiko menciptakan ketimpangan akses layanan. Nah, sebaliknya, New Public Governance ini menawarkan solusi melalui kolaborasi lintas aktor. Nah, data empiris menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kolaborasi ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Nah, dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia, capaian vaksinasi dosis pertama yang melampaui 95% populasi sasaran pada akhir 2023 ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar pemerintah, kemudian sektor swasta, TNI dan Polri, organisasi masyarakat sipil dan juga relawan mampu mempercepat layanan publik secara signifikan. Nah, contoh lainnya dapat dilihat dari data penurunan stunting. Nah, dari survei status gizi Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas ini mengalami penurunan. Dari survei status gizi Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas mengalami penurunan stunting lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang mengandalkan intervensi birokrasi semata. Kota Surabaya melalui pendekatan New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat ini terbukti berhasil menurunkan prevalensi stunting dari sekitar 28% pada tahun 2018 menjadi di bawah 15% pada tahun 2023. Nah, capaian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai co-producer kebijakan ini meningkatkan efektivitas intervensi dari publik. Nah, selain itu, data partisipasi publik juga menunjukkan bahwa korelasi positif dengan keberhasilan kebijakan. Kemudian studi UNDP menyebutkan bahwa kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan melalui proses partisipatif ini cenderung memiliki tingkat keberlanjutan dan kepatuhan masyarakat yang lebih tinggi. Nah, hal ini karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, akan tetapi menjadi subjek yang memiliki rasa kepemilikan terhadap program pemerintahan. Nah, dengan demikian secara teoritik dan juga empiris, New Public Governance ini lebih unggul dibandingkan paradigma sebelumnya karena dinilai mampu menjawab kompleksitas masalah publik yang modern. Dengan ini, negara tidak akan kehilangan peran, melainkan negara ini bertransformasi menjadi pengelola jejaring yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan juga sumber daya. Nah, data menunjukkan bahwa kolaborasi, partisipasi, dan juga jejaring kebijakan ini bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga terbukti efektif dalam praktik administrasi pelayanan publik.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.